Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Dr. Andes Muhammad Muhtar Arifin Soleh MLib. Yang kami hormati dua narasumber kita yang luar biasa untuk berbagi sharing pengalamannya di pagi hari ini, yaitu Mas Rahmat Putra Yuda, MID TESOL, dan Ibu Dr. Muna Madrah. Ini yang fresh, ini baru masih anget doktornya dari LPDP, dari UGM. Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman dari mahasiswa maupun alumni, dan Bapak dan Ibu dari instansi luar pastinya, karena yang mendaftar ini juga banyak daripada instansi luar. Alhamdulillah, semoga apa yang kita akan kegiatan hari ini bermanfaat bersama. Alhamdulillah pada pagi hari ini di tanggal 26 Ramadan kita dapat bersilaturahmi bersama dalam virtual, dalam kegiatan yang memang kita rancang dari awal, yaitu dengan webinar All About LPDP Scholar. Memang kami rancang ini berdasarkan momen saat ini yang memang kita banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana LPDP, bagaimana cara teknis strateginya segala macam. Maka kami hadirkan langsung ini. Ini Mas Rahmat Putra Yuda. Biasanya saya memanggilnya Mas Yuda ini karena ini satu base dengan saya satu kamar juga dulu Mas ya. Kita di base 3 2013. Di Rindam Jaya pun bareng ini selama 1 minggu. Baik, Bapak dan Ibu, selawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nampilkan syafaatnya insya Allah di hari akhir. Bapak dan Ibu semuanya, acara ini, webinar LPDP Scholarship ini memang kita inisiasi bersama dengan tentunya persiapan sebenarnya juga agak minim. Memang ini sepintas saja yang dalam pikiran kami dan Mas Yuda akhirnya, ayo Mas kita buat acara yuk, karena ini bermanfaat bagi banyak orang pastinya. Dan memang momennya saat ini baik LPDP yang reguler maupun yang pendidik dan dosen, artinya pendidik di sini itu guru, dan dosen juga saat ini dibuka 2 tahap Mas Yuda ya, untuk tahap gelombang pertama dan gelombang kedua. Yang pastinya ini banyak teman-teman baik dosen, pendidik, baik yang mungkin fresh graduate S1 ini menantikan momen ini, dan juga mungkin daripada teman-teman yang ada di sini yang sudah bergabung dengan kegiatan hari ini, pastinya juga sudah banyak ini kayaknya yang alumni-alumni LPDP yang gabung ini. Mas Lizam ini salah satunya juga alumni ya, alumni LPDP juga ini Mas Lizam ini. Jadi tentunya ini juga menjadi ajang silaturahmi bersama. Tentunya ini nanti sharing saja momennya. Nanti Mas Yuda juga sama Bu Muna juga akan sharing. Pastinya juga nanti jika ada tambahan informasi terkait tentang LPDP, mungkin bisa disampaikan juga daripada peserta yang hadir pada pagi hari ini. Maka tanpa memperpanjang waktu, marilah kita buka webinar pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Sabil Maulani Al-Fatihah. Foto profilnya Pak, nama teman saya. Iya. Baik, semoga dengan bacaan Fatihah tadi 2 jam acara kita ke depan berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan satu halaman apapun. Yang kedua, kami minta Bapak Dekan, Bapak Dr. Andes Muhtar Arifin Soleh untuk menyambut dan membuka acara pada pagi hari ini, yang tentunya juga beliau juga dulunya banyak juga pengalaman mendapatkan beasiswa di luar negeri. Kami mohonkan sepatah dua kata daripada Bapak Dekan untuk memotivasi kami yang hadir pada webinar kali ini. Kami tafadhol Ustaz Muhtar Arifin Soleh untuk waktunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta webinar yang saya hormati, pertama-tama kita mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah masih menjadi muslim mukmin yang baik. Kemudian juga kesehatan kita jaga. Alhamdulillah juga kita dipertemukan Allah dalam webinar ini. Ya, saya khusus menyampaikan banyak terima kasih ke Bapak Muhammad Noviani Ardi yang sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan 1, mengurusi akademik, mewakili saya. Inilah cara kami FAI Unisula untuk bersilaturahmi dengan pihak luar, luar Unisula dari berbagai kalangan. Ya. Dengan cara silaturahim webinar ini, ya harapannya sesuai di dalam hadis Nabi yang menyebutkan bahwa hikmah silaturahim ini ya dapat rezeki banyak. Di samping nanti umurnya panjang, ya, dan moga-moga harapan kita rezeki, salah satu rezeki yang besar itu ya, yang saudara yang melamar beasiswa LPDP sukses sesuai dengan keinginan, amin ya robbal alamin. Ini waktunya tepat karena memang LPDP sedang disiapkan untuk dibuka. Ya. Kemudian kita adakan webinar ini ya untuk menolong saudara-saudara yang membutuhkan. Ya. Jadi wawahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Jadi seseorang yang menolong saudaranya, insya Allah lah akan menolong. Ya. Jadi cara kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah itu adalah membantu orang lain mengatasi masalahnya. Ya inilah cara kami yang dikomandani Pak Ardi untuk membantu ya peminat beasiswa LPDP semoga bisa sukses. Jadi dulu udah lama tahun 1992 saya dapat beasiswa dari Bank Dunia lewat Dikti juga ya. Jadi berangkat ke kota kecil pantai barat di Inggris, Aberystwyth itu 2 tahun belajar di sana. Kemudian juga pernah 2008 kembali ke sana lagi, tapi lain kampus dengan beasiswa Dirjen Dikti angkatan pertama dulu. Yang Dirjen Dikti angkatan pertama. Jadi dari pengalaman itu ya sedikit saja saya sampaikan ya kunci pertamanya ya senantiasa nyambung dengan Allah ya. Jadi sebelum mendapatkan, proses mendapatkan atau setelah mendapatkan itu selalu nyambung dengan Allah. Jadi tetap dijaga doa-doanya, sholatnya, zikirnya dan sebagainya. Nah kemudian tentu syarat-syarat teknis apakah itu bahasa ya itu so pasti apalagi kalau saudara ingin ke luar negeri. Itu so pasti bahasanya disiapkan dengan baik. Ya walaupun belum sempurna tidak apa-apa, karena bahasa itu nanti secara otomatis ketika di luar itu otomatis tersempurnakan dengan kita praktek bahasa sehari-hari. Nah, ya selebihnya ngikuti aturannya LPDP maupun juga universitas di mana menjadi tujuan kita. Jadi dengan ucapan dan kalimah basmalah Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar istrinya mempersiapkan beasiswa LPDP ini secara resmi saya buka. Saya aturkan banyak terima kasih kepada semua hadirin yang bersedia ikut ini, semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya dan semoga Allah meridhoi acara ini dan memberi kelancaran, memberi keberhasilan bagi cita-cita kita. Allahumma amin. Terima kasih banyak. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dekan atas sambutannya dan luar biasa pengalaman beliau untuk sekolah di luar negeri yang bisa memotivasi generasi-generasi muda saat ini. Ini Bapak Dekan perlu kami laporkan, jadi yang mendaftar ini jadi lintas pulau juga ternyata, dan lintas institusi, banyak juga dari mahasiswa, yang pastinya mahasiswa saat ini mungkin juga perlu mengetahui bersama terkait tentang besok LPDP yang bisa jadi nanti itu harus dipersiapkan, apa-apa yang harus dipersiapkan, silahkan teman-teman yang masih mau menjadi mahasiswa. Tentunya persiapan itu juga butuh waktu, baik tentang bahasa atau apapun itu, maka sangat penting juga ini diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi di beberapa instansi. Langsung saja mungkin karena tadi sudah dibuka oleh Pak Dekan Fakultas Agama Islam Unisula, maka langsung kita perkenalkan dua narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Mas Rahmat Putra Yuda, SPD MED TESOL. Ini S1-nya di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Tanjung Pura. Nah, ini di Tanjung Pura. Kemudian S2-nya lanjut di Master of Education TESOL University of Wollongong, Australia. Ini kalau berbicara tentang prestasinya banyak sekali beliau ini. Jadi 2013 ini menerima LPDP, penerima beasiswa Erasmus pertukaran guru ke Italia. 2013 itu menerima beasiswa LPDP luar negeri. 2014 menerima Erasmus guru ke Warsaw, Polandia. 2015 juga penerima beasiswa Erasmus guru ke Polandia juga. Saat ini beliau ini menjadi PNS Pemda Kota Pontianak. Sementara itu juga guru bahasa Inggris di SMP 13 Pontianak. Juga dosen NIDK, ini luar biasa nih, UPB Pontianak. Nah, artinya ini beliau ini pekerjaan aktivitasnya di Pontianak ini luar dahsyat sekali. Nah, ini juga beliau ini menginisiasi banyak ya. Salah satunya itu pendiri Virtual Education Academy, ada juga International Literacy Association. Ini juga sebagai Head of International Coordinator Ocean Erasmus tahun 2021 sampai 2022. Ini kalau saya bacakan semuanya kayaknya panjang sekali, mungkin nanti langsung saja kita kenalan sama yang pembicara pertama ini. Kalau pembicara kedua ini ini Sri Kandi kita. Sri Kandi kita dari Fakultas Agama Islam Unisula, ini yang baru saja diwisuda bulan Ramadan ini. Dia ini seorang sosiolog, jadi S2 S3-nya sosiologi, kemudian S1-nya dulu diraih di mana Bu Muna ini, di Universitas Jayabaya. Yang kedua S2-nya itu Universitas Gadjah Mada, sosiologi, kemudian 2021 ini lulus doktor sosiologi. Beliau ini batch 80 ya Bu ya. Kalau Mas Yuda tadi batch 3. Wah, jadi jauh sekali ini. Paling senior dulu. Paling senior dulu kita dulu batch 3 itu 2013 ya Mas Yuda ya. Kita pendidikan kepemimpinannya saja 14 hari Bu di Rindam Jaya. Nah, ini Bu Muna itu juga work experience-nya luar biasa, pernah bekerja di berbagai international NGO, bidang perlindungan anak dan kemanusiaan. Beliau juga pernah menjabat sebagai kepala urusan kerjasama Unisula, yang saat ini juga dosen tetap di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung. Ini untuk perkenalan sedikit terkait tentang dua pembicara kita pada pagi hari ini, yang pastinya nanti kita akan mungkin Mas Yuda dulu bagaimana nanti strateginya mempersiapkan, dan nanti teknisnya itu lebih pada Bu Muna. Teknis ini, dua teknis ini sebenarnya agak penting juga, bagaimana membuat nanti personal statement itu bagaimana yang dapat meyakinkan pihak-pihak LPDP, dan juga studi plan. Yang ini nantinya dua ini juga hal yang sangat penting bagaimana kita mempersiapkan untuk mendaftar LPDP. Yang tentunya sudah saya sampaikan tadi, ada dua gelombang yang dibuka, yaitu mulai Mei ini, nanti juga di gelombang kedua ada di Agustus kalau tidak salah.
Baik, tanpa mengurangi rasa hormat kami, kita persilakan dulu Mas Rahmat Putra Yuda untuk sharing terkait tentang LPDP, walaupun ini B3 tapi sangat-sangat update ini. Sampai meraih penghargaan kemarin ini dari LPDP ini. Jadi sangat-sangat update dan beliau sangat update untuk menyampaikan sharing pengalaman LPDP kepada guru-guru ya Mas Yuda ya, dari Pontianak ya. Siap. Monggo Mas Yuda, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Ardi atas waktunya dan atas kesempatan untuk hadir di ruang virtual untuk menyampaikan hal yang menurut kita bersama ini penting untuk masyarakat, baik itu mungkin dari mahasiswa nantinya yang akan juga memperoleh informasi tentang pertukaran mahasiswa nantinya, dan juga beasiswa-beasiswa lain. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dekan yang juga telah hadir di tengah-tengah kita. Mbak Munah, terima kasih juga Mbak. Sama-sama di LPDP, berarti Mbak sama-sama keluarga besar LPDP. Tetap semangat Mbak dalam berbaginya. Lalu terima kasih juga dengan Mas Ardi yang telah menginisiasi acara ini dengan niat ingin banyak dari mungkin dari mahasiswa atau dari masyarakat setempat yang mungkin mendapatkan informasi atau mendapatkan manfaat dari acara ini lewat beasiswa LPDP. Jadi beasiswa LPDP di tahun ini memang sedikit unik, yang akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan dari banyak orang, termasuk guru-guru, dosen-dosen yang ingin mendaftar beasiswa. Kenapa unik? Karena beasiswa LPDP itu biasanya dikelola oleh Kementerian Keuangan. Tapi di tahun ini LPDP ini dikelola oleh 2 kementerian sekaligus. Ada 2 jenis model, yaitu beasiswa LPDP Kemenku yang sekarang baru dibuka beberapa hari lalu, yaitu beasiswa reguler. Beasiswa reguler sudah dirilis oleh LPDP dengan melalui pendaftaran melalui portal Kemenku. Sedangkan beasiswa LPDP Kemendikbud itu juga dibuka jor-joran juga, karena di semua dirjen di Kemdikbud itu dibuat atau dibuka skema-skema sesuai kebutuhan dirjen masing-masing. Dari dirjen budaya itu juga ada beasiswanya, dirjen guru, dan termasuk dirjen dosen yaitu pendidikan tinggi, lalu dirjen vokasi. Jadi dirjen-dirjen ke semua dirjen di Kemdikbud itu mengelola beasiswa saat ini lewat portal LPDP Kemendikbud. Nah, beda lagi dia. Jadi saat ini banyak yang bingung dalam soal pendaftaran, masuk lewat yang mana, bagaimana prosesnya, dan lain-lain. Jadi uniknya memang beasiswa di tahun ini skemanya banyak, walaupun terlihat sama, tapi mereka punya persyaratan berbeda-beda. Jadi ada persyaratan yang mengkhususkan untuk mengambil program studi tertentu, ada program yang memang tidak mengkhususkan, bisa umum. Jadi saya coba share screen tentang beasiswanya dulu yang sedang dibuka. Oke. Ini kali. Oke. Oke, jadi di tahun ini kita punya beasiswa dengan portal LPDP Kemdikbud. Sebelum saya nanti akan kembali kepada persiapan, tapi ini pembukaan dulu biar mungkin yang hadir bisa tahu bahwa ternyata beasiswa ini ada buka dengan skema-skema yang cukup banyak. Jadi beasiswa Kemdikbud dikelola pendataan dan lain-lain itu lewat Kemdikbud, termasuk portal pendaftaran. Jadi portal pendaftarannya melalui Kemdikbud, artinya Kemdikbud akan mengelola pendataan itu karena beda website. Jadi websitenya ini dikelola oleh Kemdikbud. Termasuk di beberapa buklet yang kita lihat, nanti boleh saya bagikan bukletnya jika ingin dibaca-baca. Di buklet juga dijelaskan bahwa pengelolaan alumni dari GTK, contohnya guru, itu dikelola oleh Dirjen GTK. Artinya akan ada skema pengelolaan alumni yang terpisah atau mungkin multi. Jadi tidak terpisah, mungkin multi.
Tapi yang jelas nanti Kemdikbud juga akan mengelola alumni dari LPDP ini, yang dari jalur profesi guru atau profesi dosen. Karena selama ini semuanya difokuskan kepada Kemenku yang saat ini berubah, bertransformasi. Jadi sekilas info aja tentang beasiswa yang dibuka. Oh, bukan ini. Oke, saya coba kembali. Oke. Jadi untuk beasiswa LPDP yang baru dibuka itu hanya buka 2 jalur saja, yaitu reguler, artinya beasiswa umum reguler, lalu beasiswa PTUD, perguruan tinggi dunia. Jadi perguruan tinggi dunia juga tetap dibuka, lalu reguler. Perbedaannya apa dengan beasiswa versi atau LPDP Kemdikbud? Perbedaannya adalah ini beasiswa reguler yang sama regulasinya dengan Mbak Muna pada saat terakhir kemarin mungkin update, yaitu ada syarat-syarat yang ada syarat seleksi tes yang memang harus dijalani. Sedangkan yang LPDP Kemdikbud itu murni hanya seleksi administrasi. Jadi itu ada beberapa keuntungan yang atau beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan persiapan untuk menyiapkan diri mendaftar atau mengapply beasiswa. Sedangkan beasiswa Kemdikbud, jadi masuknya dari beasiswa.kemdikbud.go.id, semua beasiswa yang memang saat ini ditanya-tanyakan, digadang-gadang itu ada di sini semua. Termasuk beasiswa untuk pelaku usaha, pelaku budaya, termasuk anak-anak berprestasi jika memang ingin melanjutkan S1. Jadi S1 pun ada saat ini. Ada juga guru-guru yang memang berprofesi sebagai guru SMK yang ingin melanjutkan S1 karena memang mungkin asumsi dari Kemdikbud masih banyak guru SMK yang masih SMA atau tamatan atau mungkin D3 itu bisa melanjutkan ke program yang namanya beasiswa S1. Jadi S1 ini di sini diperuntukkan untuk siswa-siswa terbaik, pemenang olimpiade misalnya, atau anak-anak yang berprestasi, dan juga guru, calon guru SMK. Jadi ini bisa di-apply, yang belum pernah ada. Jadi dari LPDP lahir sampai saat ini, yang terakhir 2021 ini, LPDP belum pernah bertransformasi untuk membuka beasiswa untuk S1. Tapi di saat ini, karena permintaan dari Kemdikbud, dibukalah slot untuk S1 ini. Oke, yang selanjutnya yaitu beasiswa untuk dosen atau calon dosen, artinya belum menjadi dosen, itu juga bisa lewat. Jadi ada link-link tersendiri di setiap beasiswa yang dipilih. Nah, jadi ini juga berhati-hati. Termasuk pada saat memilih ternyata ada kesalahan atau hilaf dalam mengisi, itu tidak bisa langsung diubah. Harus melapor diri ke Kemdikbud untuk direset. Itu banyak dari peserta yang punya kendala itu. Sedangkan di versi LPDP Kemdikbud lalu, Bapak Ibu bisa gonta-ganti. Selama belum submit, itu bisa diganti-ganti. Pengen ganti kampusnya, pengen ganti jurusan. Sedangkan di portal LPDP Kemdikbud ini kita harus benar-benar seksama dalam memilih beasiswa, lalu dalam memilih jurusan juga, karena setelah kita daftar, walaupun belum submit, akan kesulitan jika ingin mengubah. Jadi kalau bisa memang isinya pelan-pelan aja. Setelah yakin baru mungkin didaftarkan. Jadi hati-hati dengan portal yang baru karena prosesnya juga nggak mudah. Kita harus menghubungi Kemdikbud untuk minta reset misalnya.
Oke, setelah itu ada beasiswa untuk vokasi, yang vokasi Cinta. juga. Beasiswa vokasi ini cukup banyak juga karena dari model magang sampai pertukaran sampai kepada magang ke industri di luar negeri maupun di dalam negeri itu dibuka. Jadi ada beasiswa non degree namanya, non degree Ditjen Dikti atau Ditjen Diksi kalau untuk vokasi. Jadi dosen juga punya opsi untuk non degree di beasiswa ini, termasuk dosen-dosen di bawah Kemenak. Lalu sama dengan vokasi juga dibuka sebesar-besarnya untuk program non degree, artinya beasiswa non gelar. Itu dari 3 rentangnya sampai ke 6 bulan ada program pembiayaannya full dari Kemdikbud untuk ke luar negeri. Baik itu riset mungkin, kolaborasi riset, atau termasuk visiting teaching, datang untuk mengajar misalnya, itu sangat dibuka. Dan ini sudah mulai dibuka, jadi Bapak Ibu bisa coba-coba ulik. Jadi kalau mau daftar, klik daftar, tapi kalau hanya untuk melihat persyaratan, klik aja di persyaratan. Termasuk riset-riset keilmuan di bidang tertentu. Yang terakhir ini ada yang menarik juga, yaitu ada bridging course. Ini diperuntukkan untuk mahasiswa S1 yang ingin 1 atau 2 semester di negara luar. Negaranya juga sudah di list, ada beberapa negara yang sudah kerjasama dengan Kemdikbud. Kita bisa buka, saya coba bukakan. Kita coba klik persyaratannya. Ini menarik untuk mahasiswa menurut saya karena jadi ada 2, ada bridging untuk dosen vokasi atau dosen pendidikan umum. Jadi misalnya kita ambil bridging course yang dosen, saya coba klik. Oke, semoga kelihatan ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? PDF-nya? Kelihatan, Mas. Oh, kelihatan, oke. Jadi ini dosen, pertukaran untuk dosen yang belum pernah ada di skema LPDP sebelumnya, itu ada ditawarkan pada saat ini. Jadi seperti apa bentuknya? Bentuknya seperti ada istilah pradoktoral misalnya. Jadi namanya bridging course PTA, dosen PTA, ini untuk dosen umum. Lalu dia pembiayaannya sama dengan pembiayaan LPDP, artinya jika ada dana pendidikan berarti akan ada pembayaran fee atau SPP, lalu dana transportasi termasuk uang tinggal. Nah ini kurang lebih sama dengan penawar atau manfaat yang ada di beasiswa LPDP pada umumnya. Oke, jadi pembukaannya sudah mulai dan akan dimulai pada Agustus. Jadi ini umum tentang beasiswa-beasiswa yang memang dibuka oleh LPDP. Oke, saya coba kembali. Oke, jadi ini berbagai macam beasiswa yang bisa di-apply untuk baik itu dosen, mahasiswa, maupun guru, dan pelaku budaya. Jadi semua dicakup oleh beasiswa Kemdikbud ini. Alhamdulillah. Jadi kalau saya izin share, tapi ini secara umum aja saya akan menyampaikan mungkin tentang persiapan yang mungkin diperlukan. Oke, saya coba. Oke, jadi untuk persiapan beasiswa LPDP pada umumnya sama, termasuk Kemdikbud pun pada saat Kemdikbud membuka beasiswa LPDP versi Kemdikbud, mereka mengadopsi peraturan, mengadopsi persyaratan dari LPDP. Jadi persyaratannya secara umum sama, yaitu S3 dapat jatahnya bisa 4 tahun, S2 jatahnya bisa 2 tahun. Dan ini masa studi pada umumnya di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi ada skema-skema atau ada keadaan-keadaan kondisi yang memang bisa diajukan seandainya memang harus ada perpanjangan. Itu LPDP punya mekanisme seperti itu, punya kebijakan seperti itu. Artinya ini masa studi standar
yang memang disediakan secara kontrak, kita akan membuat kontrak seperti ini. Tapi jika harus diperpanjang dengan keadaan tertentu, LPDP juga membuka hati ya, atau membuka kesempatan untuk itu. Oke. Dana mungkin perlu disampaikan, walaupun mostly banyak yang sudah tahu. Jadi beasiswa LPDP ini beasiswa yang terlengkap dari soal pembiayaan, hampir di segala lini di cover oleh LPDP yang mungkin tidak di beasiswa lain. Dan mungkin dari Mas Ardi misalnya bisa juga menyampaikan bahwa memang kita pada saat studi tidak mengalami keterlambatan soal pembiayaan. Jadi itu suatu nilai lebih yang LPDP sediakan, bagaimana mengelola keuangan agar benar-benar standar dan benar-benar benar-benar dapat memberikan manfaat. Karena mengelola pembiayaan yang cukup besar kadang-kadang juga akan membawa masalah juga dalam hal pengelolaan, manajemen pengelolaan pendanaan tersebut. Karena LPDP ini bukan dari DIPA, karena beasiswa lain yang memang kita tahu, misalnya beasiswa BPS zaman dulu, untuk dosen ada BPS, ada BPPDN, itu memang biasanya keterlambatan bukan karena apa, memang karena alurnya begitu, karena sistemnya begitu. Karena sistemnya DIPA, ada sistem pengajuan, anggaran baru dibayarkan, maka keterlambatan itu terjadi. Sedangkan di LPDP, ini dana abadi, yang mana dana abadi tersebut tidak diganggu. Pada saat Bapak Ibu diterima, Bapak Ibu langsung dialokasikan uang sebesar uang yang memang sesuai kontrak itu disediakan. Artinya Bapak Ibu tinggal penyalurannya saja, tapi uangnya sudah ada, tidak perlu diajukan, maksudnya gitu. Jadi itu kelebihannya. Dan hampir di semua kebutuhan pada saat Bapak Ibu studi itu dipenuhi oleh LPDP. Oke, jadi beasiswa Kemdikbud ini alurnya yang masih bingung. Jadi beasiswa LPDP masuk harus lewat beasiswa.kemdikbud.go.id. Ya, untuk guru dan dosen, mahasiswa, vokasi, budaya, semuanya masuk ke beasiswa LPDP Kemdikbud. Oke, bedanya apa? Karena ini udah masuk ke skema-skema yang memang sesuai dengan skema pekerjaan atau profesi. Lalu pilih jenjang, jadi dibuat alur sedemikian rupa oleh Kemdikbud karena pada saat salah memilih atau salah masuk atau salah membuat akun atau salah yang lainnya itu memang sedikit sulit untuk diubah karena kita harus merequest untuk direset. Yang tadi saya sudah jelaskan. Sedangkan sebelumnya mungkin lebih mudah untuk merubah itu. Jadi masukkan data yang benar, lalu ini alurnya ini sederhana. Sedangkan beasiswa LPDP Kemenku yang memang juga dibuka itu masuknya lewat lpdp.kemenku.go.id. Jadi bagi adik-adik yang mungkin belum dosen, belum jadi guru, bukan pelaku usaha, bukan pelaku budaya, bukan mahasiswa berprestasi sekali seperti pemenang olimpiade, ya, artinya masuknya ke beasiswa reguler. Jadi beasiswa reguler juga sudah dibuka baru beberapa hari lalu. Semoga ini menjadi kesempatan untuk seluruh anak-anak bangsa untuk bisa apply. Sayang. Dan beasiswa reguler yang saat ini dibuka, ini langsung dibuka 2 periode langsung. Periode yang pertama dan periode yang kedua. Kalau yang pertama itu tanggal 1 Juni sudah tutup. Nah, mereka tutup. Sedangkan periode kedua mereka sampai bulan September. Jadi ada 2 gelombang pada saat beasiswa reguler ini dibuka pada saat beberapa hari lalu. Jadi ini beasiswa yang mungkin sama di-apply oleh saya pada saat itu dulu di batch 3, Mas Ardi dan juga Mbak Muna, saya rasa ya, atau Mbak Muna mungkin lewat jalur Budi. Tapi kalau kami pada saat itu dengan Mas Ardi itu tidak ada beasiswa lain selain beasiswa reguler dan afirmasi. Hanya ada 2. Tidak ada beasiswa yang seperti sekarang. Zaman saya hanya ada 2 jenis beasiswa, reguler dan afirmasi. Jadi pada saat itu kita hanya bisa punya kesempatan itu daftar lewat beasiswa reguler. Jadi reguler ini mempunyai beberapa tes yang mungkin nanti Mbak Muna akan menyampaikan tips tentang statement of purpose
Jadi statement of purpose itu menjadi bagian penting nanti di beasiswa reguler ini, karena Bapak Ibu harus membuat esai, Bapak Ibu juga harus membuat seperti study plan, Bapak Ibu juga harus siap dengan yang namanya PK. Jadi PK LPDP itu mewajibkan PK. Lalu Bapak Ibu sampai pada tes terakhir yaitu interview. Jadi itu ada berbagai rangkaian beasiswa LPDP untuk reguler ini. Dan sudah juga rilis bukletnya, Bapak Ibu bisa masuk ke portalnya lpdp.kemenku.go.id, Bapak Ibu bisa download bukletnya, dan silahkan Bapak Ibu persiapkan jika Bapak Ibu merasa siap. Jadi kalau di beasiswa versi LPDP Kemenku ini yang reguler itu ada beberapa jenis tes. Jadi ada TPA-nya juga, ada on the spot writing. Jadi ini berbagai macam seleksi atau rangkaian seleksi yang harus kita lewati pada saat apply di beasiswa reguler. Jadi jenis reguler ini di LPDP, Bapak Ibu akan punya model tes seperti CAT, SBK, tes yang seperti CPNS lah ya. Kemampuan potensi akademik kita diuji di situ. Lalu ada kemampuan esai termasuk wawancara. Jadi ini yang pasti saya akan saya akan beri note itu yang nomor 1 itu pasti ada TPA karena itu ada di buklet. Lalu ada esai, on the spot esai. Lalu yang terakhir wawancara. Jadi wawancara pun mungkin saat ini saya tidak tahu formatnya seperti apa karena saat pandemi. Jadi kemarin juga PK terakhir yang saya tahu itu online semua. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk bepergian di masa sekarang. LPDP juga akan merubah sistem seleksi menjadi virtual. Oke, kemampuan umum yang diminta di reguler ini adalah kalau IPK untuk S2, Bapak Ibu mengapply S2 itu IPK-nya 3, sedangkan untuk S3 IPK-nya 3,25. Lalu ada study plan yang harus dibuat, esai beasiswa, kemampuan bahasa yang memang normal untuk S2 atau standar itu 500. Sedangkan untuk luar negeri sudah tidak bisa lagi ITP, tapi mereka minta IELTS atau TOEFL IBT. Jadi harus IBT bukan TOEFL ITP. Oke, ini standar jika untuk persiapan adik-adik atau rekan-rekan atau bapak-bapak, ibu-ibu untuk mempersiapkan diri jika memang harus mendaftar di beasiswa LPDP reguler. Tapi jika Bapak Ibu punya kesempatan mendaftar di beasiswa LPDP Kemdikbud, itu lebih saya rekomendasikan karena memang pada saat tanggal 30 atau 29 April kemarin itu di launching oleh Pak Menteri, kebetulan saya juga diminta memberikan testimoni. Jadi kita kemarin hasil diskusinya adalah beasiswa LPDP Kemdikbud itu memang punya kelebihan selain seleksinya lebih ringkas, namun kuotanya juga banyak, kuotanya besar. Kuotanya besar itu artinya kuotanya dihususkan untuk Kemdikbud dan sesuai profesi masing-masing. Artinya yang bisa apply hanya profesi tersebut. Jadi saya mungkin rekomendasinya adalah jika Bapak Ibu sudah punya bekal dengan profesi yang dimaksud, mungkin masuknya adalah lewat beasiswa Kemdikbud, LPDP Kemdikbud. Namun jika Bapak Ibu mungkin merasa tidak masuk di lini itu atau di pintu itu, berarti pintunya di sini. Jadi juga dibuka kesempatan untuk yang umum untuk masuk pintu lewat beasiswa reguler. Oke. Untuk standarnya, jadi normalnya pada saat kita melakukan persiapan beasiswa apapun sebenarnya, tidak hanya LPDP, yaitu kita tuh harus punya persiapan at least 6 months before. Jadi punya kemampuan bahasa Inggris itu
lumayan bagus. Jadi persiapannya minimal 6 bulan sebelumnya. Jadi 6 bulan sebelum apply scholarship itu ideal. Jadi secara ideal itu 6 bulan persiapan kita. Tapi jika memang bahasa Inggrisnya sudah bagus, kayaknya tidak perlu sampai 6 bulan. Ini berlebihan 6 bulan. 3 bulan pun cukup karena Bapak Ibu tinggal mengambil tes. 3 bulan ini waktu yang sangat mepet untuk tes karena kita harus mendaftar tesnya dulu, kita harus menunggu sertifikatnya juga. Jadi 3 bulan ini sudah paling mentok. Dan ini dialokasikan untuk mengambil tes, bukan untuk persiapan dalam rangka peningkatan kapasitas atau skill. Jadi skill dibangunnya di 6 bulan, bahkan kalau bisa setahun lebih bagus. Lalu jangan lupa juga untuk LOE. Jadi kadang-kadang kita lupa karena nggak merasa dapat beasiswa, LOE kita abaikan, lalu kita tidak menganggap itu sebagai prioritas atau penting. Padahal LOE di LPDP itu sangat berharga karena hampir di semua pintu LPDP yang dibuka tadi, itu rata-rata LOE itu menjadi syarat. Ada yang syarat utama, ada yang syarat alternatif. Jadi syarat utama itu artinya harus mempersiapkan LOE di awal pada saat mendaftar. Sedangkan yang alternatif artinya jika belum ada diberikan jatah atau diberikan waktu oleh LPDP yaitu 1 tahun untuk mencari LOE. Jadi LOE ini dipersiapkan 4 bulan lah, itu udah paling cepat sekali. Minimal 4 bulan sebelum pendaftaran beasiswa sudah boleh cari-cari kampus, cari-cari LOE. Lalu membuat CV itu 2 bulan sebelumnya lah. Ini yang umum ya. Jadi Bapak Ibu ini bukan yang paling benar caranya seperti ini atau inilah strategi yang paling benar. Tidak, ini yang paling mentok, paling bisa dilaksanakan secara umum. Jadi ini kan kita juga pakai survei kemarin. Secara umum seperti ini. Lalu membuat esai dan rencana studi itu 4 bulan atau 3 bulan. Latihanlah soal-soal TPA. Lalu esai-esai juga dipersiapkan kurang lebih dari 5, 4 atau 3 bulan. Yang lainnya dipersiapkan 1 bulan sebelum pun itu masih bisa dikejar. Oke, jadi ini nanti jadi dari Mbak Muna yang akan menjelaskan. Saya menjelaskan mungkin sedikit aja secara singkat. Yang saya coba sampaikan yaitu tentang pentingnya penilaian dari LPDP tentang statement of purpose, tentang tujuan dari atau motivation letter bisa dibilang, atau biasanya disebut moflet biasanya kita dengar. Jadi di LPDP itu yang akan dilihat penilaiannya ada cerita tentang sesuatu yang telah kita lakukan, ada yang sedang dan yang akan. Jadi itu tergambar dalam statement of purpose Bapak Ibu. Bagaimana statement of purpose ini dapat merangkum cerita atau merangkum rencana yang sistematis. Bagaimana itu bisa dilaksanakan. Ini sangat bisa dilaksanakan atau logis untuk dilaksanakan. Karena kadang-kadang banyak juga dari peserta yang mungkin menyampaikan statement of purpose-nya itu jauh dari sesuatu yang bisa dilaksanakan atau kadang-kadang kelihatan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Jadi logisnya adalah yang akan ini akan dilihat korelasinya antara yang telah dan yang sedang. Jadi itu secara singkat. Nanti Mbak Muna akan menjelaskan lebih lanjut. Oke, jadi secara singkat itu yang bisa saya sampaikan, Mas Ardi. Semoga nanti bisa dieksplor lebih lanjut lewat diskusi atau tanya jawab yang bisa dipimpin oleh Mas Ardi. Saya kembalikan ke Mas Ardi. Baik, Mas Yuda, terima kasih atas sharing ilmunya dan pengalamannya yang baru ini terkait tentang 2 beasiswa yang memang skemanya memang banyak sekali tahun ini. Jadi rugi kalau misalkan kita mungkin adik-adik teman-teman dari mahasiswa maupun Bapak dan Ibu sekalian untuk tidak mencoba. Pastinya kita juga dengan skema LPDP Kemendikbud ini ternyata terbuka luas malah.
Dan biasanya memang kalau program baru biasanya memang banyak lolosnya ya, Mas ya. Betul. Biasanya kalau program baru ini kesempatan untuk lolosnya itu sangat-sangat tinggi, tapi dengan ketentuan ya pastinya syaratnya memenuhi, seperti itu. Dan memang kalau misalkan kita lihat itu dari yang LPDP Kemendikbud itu yang tadi disampaikan oleh Mas Yuda itu yang katanya sangat direkomendasikan untuk saat ini. Tapi kalau misalkan memang sudah persiapannya matang, seperti yang tadi digambarkan oleh Mas Yuda, bisa jadi LPDP itu. Kalaupun tidak S1 sekalipun, ini ternyata mungkin untuk S1 ini lebih pada banyakkan vokasi ya Mas ya? Jadi ada satu lagi, Mas. Hmm? Cuma dia dokumennya terpisah, tidak ada di beasiswa LPDP Kemdikbud. Saya ada bukletnya. Jadi untuk S1 umum pun ada beasiswa pertukaran. Oh gitu. Ada, namanya International Credit Mobility Student Exchange namanya. Nanti saya kirimkan. Oh iya, baik Mas. Oke. Itu aja mungkin nanti kita langsung ke Bu Muna, kemudian mungkin waktunya nanti kita manfaatkan untuk diskusi, ditanya jawab segala macam. Nanti pastinya juga teman-teman Bapak dan Ibu semuanya juga banyak yang ingin di-share ataupun didiskusikan bersama terkait tentang persiapan beasiswa baik yang di beasiswa Kemendikbud maupun LPDP. Kita langsung saja mungkin ke Bu Muna Madrah yang nanti akan menyampaikan ya share sedikit pengalaman beliau ketika menulis statement of purpose, kemudian juga terkait tentang studi plan yang ini memang dipersyaratkan untuk mendaftarkan beasiswa ini. Silakan Ibu Muna Madrah, kami persilakan. Terima kasih Mas Ardi, Mas Yuda, interesting, menarik sekali ya. Kita semua udah dengar tadi ada update skim-skim yang dikeluarkan oleh LPDP non-reguler dari Kemendikbud, dan itu sangat luar biasa, sangat terbuka kesempatan bagi kita semua, tinggal dipilih profesi dan kira-kira kita tepatnya yang mana. Perkenalkan dulu, saya Muna Madrah, saya awardee untuk LPDP reguler waktu itu, bukan untuk jalur Budi DN, tapi masih reguler di 2016. Kemudian persiapannya sendiri, saya sendiri persiapan itu sejak 2013 sudah buka akun. Ya, niatnya itu harus buka akun ya, paling tidak buka akun. Jadi melengkapinya itu baru di 2016 kalau nggak salah, pembukaan itu sudah beberapa kali pembukaan saya lewatkan. Kemudian 2016 karena memang batas umur untuk pendaftaran S3 itu sudah, kalau saya tidak mendaftar tahun depan maka saya akan kehilangan kesempatan. Jadi 2016 itu saya klik submit dan mau tidak mau melengkapi semua berkas untuk beasiswa reguler. Baik, saya akan coba berbagi pengalaman ya sebetulnya tentang bagaimana sih kita mempersiapkan menulis personal statement atau study plan. Tidak hanya di LPDP, hampir di seluruh beasiswa ya, beasiswa yang ditawarkan biasanya mensyaratkan kita untuk menulis personal statement atau motivation letter atau apapun itu dan studi plan. Bu Muna sudah mendaftar apa aja memang, Bu? Ya, sudah banyak sekali ya, sudah banyak ditolak juga. Saya pernah daftar Aminef, ditolak. Achieving, ditolak juga. Australian Award juga tidak lolos. Jadi ya tetap semangat, intinya alhamdulillah jodohnya dengan LPDP. Nah, di LPDP yang reguler tadi sudah disampaikan oleh Mas Yuda juga, syaratnya memang mungkin agak lebih tinggi ya, selain TPA, kemudian TOEFL-nya, IELTS dan lain-lain. Syarat yang juga sangat penting dan ini dibaca oleh reviewer atau tim yang melakukan seleksi, yaitu adalah syarat terkait dengan motivation letter tadi. Di LPDP ya yang baru-baru ini, kalau dulu di saya itu ada 2 persyaratan untuk menulis esai, yaitu sukses terbesar di dalam hidupku dan kontribusi untuk Indonesia. Tapi saat ini sudah dilebur menjadi 1 sepertinya, yaitu yang pertama kita mempersiapkan untuk menulis personal statement.
tidak lebih dari 1.000 kata. Kemudian komitmen kembali ke Indonesia, ini mungkin yang mendaftar di luar negeri sangat penting untuk menuliskan ini. Kemudian rencana studi untuk yang mendaftar di Magister itu 1.500 sampai 2.000 kata. Kemudian untuk teman-teman kolega dosen yang atau teman-teman yang ingin mendaftar S3 dipersiapkan juga proposal penelitian 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, ini untuk reguler tadi bisa dicek dia di websitenya Kemenko, lpdp.kemenko.go.id. Bu Muna, boleh di screen-nya di ini, share screen-nya diperbesar. Ini, Mas. Iya, Bu. Oke. Matur nuwun. Ini tadi skema-skema ya yang sudah disampaikan Mas Yuda, saya tidak akan ulang, dicek lagi karena masing-masing skim ternyata punya website dan pengelolaan website yang berbeda-beda. Nah, langsung saja ke personal statement atau statement of purpose dan rencana studi ya. Ini penting sih, kenapa sih penting hampir semua beasiswa, mau Achieving, mau Aminef, mau Australian Award, pasti mensyaratkan personal statement, yaitu bagaimana sebetulnya kita menuliskan sendiri apa sih tujuan dari kita mendapatkan beasiswa ini dan apa tujuan dari kita ingin melanjutkan studi ini. Maka kita tadi seperti yang disampaikan Mas Yuda, kita harus fokus pada rencana kontribusi yang telah, sedang, dan akan kita lakukan untuk masyarakat, lembaga, instansi, profesi, atau komunitas. Ya, apapun itu, sekecil apapun itu, kita tuliskan. Nah, kalau waktu itu contoh saya, karena saya ya adalah belum dosen waktu itu, kemudian saya aktif di PKK dan pengajian ibu-ibu di kampung, maka saya ya itu yang saya tuliskan. Ya. Yang saya tuliskan ya keaktifan, misalnya keaktifan di PKK sebagai apa, kemudian keaktifan di pengajian ibu-ibu di tempat saya itu seperti apa. Tidak perlu dibuat-buat. Kemudian buat rencana, ya buat outline-nya dulu. Buat outline-nya dulu. Kalau apa istilahnya reng-rengannya gitu ya. Yang pertama adalah kita bisa bikin introduction, yaitu pengenalan diri singkat. Ya, latar belakang kita sebagai apa, mungkin latar belakang pendidikan kita sebelumnya ya, sarjana apa atau master apa, kemudian kita bikin rencana studi yang difokuskan pada relevansi dengan latar belakang pendidikan kita dan apa yang bisa kita berikan ke depan dari studi yang akan kita jalani ini. Kemudian rencanakan kontribusi tadi, kemudian keunggulan prodi apa yang akan dipilih, ya, dan bagaimana memproyeksikan pencapaian, kemudian ditutup dengan closing statement, karena motivation letter ini tidak boleh lebih dari 1.000 kata. Ya. Maka kita harus perhatikan benar-benar penggunaan kata, pemilihan diksi, dan lain sebagainya. Nah, di plan ini juga kita bisa memilih misalnya teman atau dosen atau kolega untuk membaca nanti ya, membaca apa yang sudah kita tulis, supaya lebih mendapatkan sudut pandang rasa yang berbeda dari apa yang sudah kita tulis. Kemudian untuk teknik penulisannya, perhatikan bahasa yang akan dilihat, misalnya untuk admission di beasiswa luar negeri, tentunya kita menulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kalau di LPDP sih menulisnya masih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini sangat teknis ya. Saya mau kasih yang sangat teknis. Ini saya kasih contoh. Misalnya kita masuk paragraf pertama. Di paragraf pertama itu kita harus bisa membuat kesan untuk diri kita sendiri
yang bombastis dalam tanda petik positif ya, sehingga reviewer itu nanti tidak men-skip tulisan kita atau terus membaca sampai selesai. Maka itu kita mestinya membuat paragraf yang bombastis untuk dibaca. Ya. Tetapi perlu diingat penting bahwa untuk tetap menjadi diri kita sendiri. Jangan ngadi-adi, ya. Jangan hyperbol gitu ya, menuliskan yang sebetulnya bukan diri kita. Ini saya contoh waktu saya tidak bisa mengakses tulisan saya yang saya submit dulu, tapi ini saya berikan contoh, misalnya di paragraf pembuka, saya menuliskan, saya menyelesaikan S2 Sosiologi UGM pada tahun 2008 dengan predikat cum laude dan menjadi lulusan terbaik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Nah, ini saya tekankan supaya pembaca itu tahu, oh ya, oke, dia cum laude dan dia lulusan terbaik di fakultas itu. Kemudian saya tekankan lagi, saya aktif sebagai pekerja sosial di berbagai organisasi non-pemerintahan. Pekerjaan itu mengantarkan saya mengenal beragam persoalan sosial di masyarakat. Nah, dari pengalaman tersebut telah mengasah kepekaan sosial saya dan membangun inisiatif di dalam merespon berbagai permasalahan sosial. Dari paragraf ini saya mau menunjukkan, bahwa saya memilih jurusan sosiologi karena itu relevan dengan pekerjaan saya sebelumnya, yaitu bekerja di berbagai organisasi non-pemerintahan, kemudian pengalaman S2 saya ini telah membawa saya mengasah kepekaan sosial, dan kemudian bagaimana saya bisa merespon permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat. Nah, ini mungkin yang paragraf pembuka seperti ini bisa kemudian reviewernya membaca lebih lanjut ya. Kemudian di paragraf kedua atau paragraf selanjutnya kita bisa juga menjelaskan mengapa memilih jurusan itu secara lebih spesifik ya. Jangan hanya yang abstrak ya. Misalnya di sini saya tuliskan ilmu sosiologi telah menambah wawasan dan pengetahuan tentang masyarakat. Ya, di masyarakat itu apa saja? Ada interaksi sosial, ada pola tradisi, ada juga kita belajar kebijakan yang berdampak pada masyarakat secara umum atau masyarakat kelompok tertentu, masyarakat pinggiran, masyarakat pesisir, kelompok marginal, perempuan, dan lain-lain. Maka dengan mempelajari ilmu yang saya pilih ini, itu akan menambah keterampilan saya di dalam mengetahui bagaimana masyarakat ini berkembang di masa yang akan datang dengan kecepatan teknologi, problematika yang semakin bertambah, dan lain sebagainya. Nah, apa dampaknya untuk saya? Karena saya pendidik, saya ibu rumah tangga, saya aktif di PKK, saya aktif di pengajian, maka pengetahuan ini akan membantu saya untuk mempersiapkan generasi Indonesia yang akan datang. Bagaimana caranya ini juga perlu dijelaskan, misalnya tidak hanya mempersiapkan generasi Indonesia di masa yang akan datang tuh seperti apa, tapi didetailkan lagi. Misalnya kalau dosen ya melalui pendidikan, mata kuliah yang diampu, kalau dia melalui LSM ya melalui LSM atau melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Oke. Kemudian yang di paragraf selanjutnya mungkin bisa dipilih. Kita juga harus mengeksplorasi ya jurusan atau prodi yang kita minati, sehingga kita sekaligus tahu relevansi dari kontribusi kita. Nah, misalnya ya, ini saya contohkan saja, saya akan memilih konsentrasi studi kepemudaan, karena di dalam sosiologi itu banyak sekali sub-subnya yang mungkin nanti saya yakin di bidang-bidang ilmu lain juga banyak sub-subnya. Nah, di situ dijelaskan juga kenapa kita tertarik dengan itu. Mungkin bisa dieksplor lebih jauh di website universitasnya atau di website prodinya.
adakah mata kuliah apa di situ yang kita minati, atau profesor, atau siapa orang pakar-pakar di situ yang memang kita jadikan rujukan. Nah, pihak admission juga ingin mengetahui kenapa sih kita pantas diterima. Ya, di sanalah kita harus menunjukkan keunggulan-unggulan kita yang relevan dan mensupport studi kita nantinya dengan seperti pengalaman kerja. Misalnya dengan studi kepemudaan ya, ini teman-teman atau adik-adik yang aktif di organisasi-organisasi kepemudaan, di IPPNU, di Karang Taruna, di apapun lembaga organisasi kepemudaan, misalnya ya bisa dituliskan, misalnya apa sih relevansi dari ilmu yang akan dipilih itu dengan kontribusi kalian di organisasi itu. Di komunitas mungkin tidak hanya, sekarang banyak sekali komunitas-komunitas dan anak-anak muda aktif di dalam komunitas itu. Nah, sebetulnya pada paragraf ini sekaligus nanti kita bisa pakai modal untuk menyusun studi plan, ya, studi plan yang lebih detail di esai yang selanjutnya. Ya. Kemudian di paragraf penutup jangan hanya menyebut hal yang terlalu abstrak tadi ya, misalnya saya ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, itu seperti apa? Kita berguna bagi nusa dan bangsa itu dengan apa? Ya, dijelaskan misalnya dengan berkontribusi pada organisasi ini dan itu dan lain sebagainya. Dan jangan lupa menyebutkan bahwa studi di jurusan dan universitas yang dipilih itu dapat membantu mewujudkan visi kita tadi. Close statement-nya bahwa kita memang pantas untuk mendapatkan beasiswa ini. Kira-kira itu ya. Kemudian jangan lupa schedule your target tadi kalau Mas Yuda menjelaskan at least 6 bulan ya. Itu yang sudah prepare, kalian yang masih muda-muda bisa menyiapkan at least 6 bulan. Ternyata kalau saya itu butuh 3 tahun ya. 3 tahun itu dengan mungkin ada lebih dari 5 kali uji coba tes TOEFL, tes TPA, dan lain sebagainya, baru bisa mencapai nilai yang lolos untuk dipersyaratkan. Oke, kemudian untuk studi plan, sama sih sebetulnya, yang perlu kita pelajari adalah, yang kita tuliskan adalah, pelajari profil lulusan prodi yang dipilih. Itu apakah sesuai dengan kita sekarang atau kita yang akan kita bayangkan di masa yang akan datang. Ya, kita akan jadi diri, kita mau jadi seperti apa, atau kita yang sekarang ini. Ya. Cek juga di websitenya universitas biasanya, kemudian observasi lulusan juga, tanya senior, tanya teman-teman, dan lain sebagainya. Kemudian lihat mata kuliah apa, apakah relevan dengan apa yang ingin kita capai. Ya. Kemudian dibikin draft relevansi mata kuliah yang akan diambil dengan kontribusi kita di masyarakat. Misalnya dengan mengambil mata kuliah ini, maka ini akan membantu kalian menambah skill, wawasan, dan lain sebagainya yang akan dipakai berkontribusi di masyarakat. Nah, kemudian jangan lupa juga, karena studi master itu 2 tahun ya, waktunya pendek, bagus juga untuk sudah mempersiapkan rencana tesis penelitian. Ya, ini juga diperlukan untuk teman-teman yang mau doktor. Ya, walaupun itu nanti di dalam, misalnya kita diterima, kemudian di dalam perjalanan kuliah itu bisa berubah, at least kita tahu kita punya pegangan untuk tesis dan penelitian. Di situ penting juga ditegaskan gagasan penelitian dengan apa yang kita capai. Dan maka perlu dibaca referensi yang update dan isu-isu yang terbaru. Oke, ini kesalahan yang sering ditemuin ketika kita menuliskan study plan atau motivation letter. Yang pertama, tidak sesuai dengan instruksi. Maksimal 1.000 kata, kita nulis 2.000 kata, itu reviewer sudah skip duluan. Ya, secara administrasi ini tidak sesuai ya.
walaupun tulisan kita bagus, tapi tidak memenuhi syarat. Sayang sekali kan? Jadi perhatikan baik-baik instruksinya. Kemudian misalnya font, fontnya, ukuran fontnya dan lain sebagainya, perhatikan dengan baik. Kemudian dangkal dan tidak detail tadi. Kita hanya menyampaikan yang abstrak-abstrak, saya ingin berguna bagi nusa dan bangsa, berkontribusi, tapi kita tidak mendetailkan apa yang kita mau kontribusikan. Ya. Kemudian tidak paham tentang bidang studi yang akan diambil. Ya, jadi tidak bisa merelevansikan bidang studi yang diambil dengan kontribusi kita. Kemudian kalimat yang tidak efektif bertele-tele, bunga-bunga kalimat penting tetapi tidak semuanya harus berbunga-bunga, pakai ejaan yang di bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Kemudian yang terakhir adalah typo, salah ketik ya, salah ketik. Itu sudah kalau sedikit mungkin bisa dimaklumi, tetapi kalau banyak sangat mengganggu. Reviewer juga udahlah ini di skip aja. Nah, untuk menghindari saltik ini biasanya kalau saya minta teman-teman circle untuk membaca. Semakin banyak yang membaca karya saya, mungkin akan semakin memperbaiki apa yang sudah saya tuliskan. Secara umum itu, Mas Ardi, tentang teknis sekali bagaimana kita mempersiapkan motivation letter dan study plan. Nanti mungkin bisa dieksplor melalui diskusi. Oke, terima kasih Bu Muna Madra yang sudah berbagi tips terkait tentang problem penulisan statement of purpose dan study plan. Yang memang ini seperti yang disampaikan Bu Muna ini dimanapun skim daripada beasiswa biasanya memang ini yang diminta karena memang reviewer akan melihat bagaimana minimal kontribusi kita yang akan kita berikan ke dalam masyarakat kita ketika selesai menyelesaikan studi kita. Begitu pula dengan studi plan. Kiranya juga studi plan ini penting karena studi plan ini ya target kita di awal. Dan ini yang nantinya akan membuat yakin daripada pemberi beasiswa itu untuk memberikan beasiswa kepada kita. Kalau tadi Bu Muna 3 tahun, wah luar biasa ini. Jadi Mas Yuda, dan ditolak di mana-mana Bu ya. Mas Yuda ini juga kayaknya punya sejarah 118 pernah ditolak ya Mas ya. Siap Mas, ya. Ahli gagal Mas. Ahli gagal. Berapa kali Mas? 118-an ya? 118 kali, jadi 119 kalinya baru lulus. Jadi 119 kalinya baru lulus. Jadi teman-teman semuanya ini, teman-teman mahasiswa ataupun Bapak dan Ibu yang ini yang hadir, kita nggak usah patah semangat. Pastinya kita juga harus tetap mencoba. Dan ini yang menggedor, apa yang tadi kata Pak Dekan itu bukan hanya kita menggedor pintu yang ada di bumi ini, tapi juga kita harus menggedor secara dahsyat untuk pintu yang di langitnya itu. Biar kita sama-sama jalan. Baik Bapak dan Ibu semuanya, ini alhamdulillah dua pemateri kita atau dua pembicara kita, narasumber kita sudah berbagi pengalamannya dan strateginya. Mungkin kita masuk ke dalam sisi diskusi saja. Ya, monggo boleh meraise hand kan atau mungkin langsung atau mungkin melalui chat. Mungkin saya bacakan dulu ya melalui chat. Ini Assalamualaikum Bu Dr. Muna, mohon izin bertanya. Saya Tessa dari Poltekkes Pontianak, Ibu. Mohon izin bertanya, apakah dosen di bawah Kemenkes bisa mendaftar di beasiswa di perguruan tinggi vokasi, Bu? Terima kasih. Mungkin nanti ini entah Bu Muna ataupun ini mungkin Mas Yuda ya. Nah, Mas Yuda mungkin yang lebih pasnya ini dalam menjawab apakah boleh. Yang kedua, beasiswa apakah Kementerian Pendidikan saja ataukah kementerian yang lain? Salah satunya mungkin Mas Yuda, mungkin kami boleh menanya karena banyak juga yang hadir ini di bawah Kementerian Agama ya pastinya. Ada yang dari STAIN, ada yang dari Fakultas Agama Islam. Apakah yang di bawah perguruan tinggi yang di bawah Kemenak itu juga
boleh mendaftar di beasiswa Kemendikbud, Mas. Monggo Siap. Mas Yuda. Nah, jadi yang dimaksud dengan LPDP Kemdikbud atau LPDP Kemenku itu masalah pengelolaan keuangan. Jadi kalau untuk siapa yang bisa mendaftar di situ itu terbuka untuk siapa saja asal berstatus dosen. Jadi kemarin juga diundang Pak Menterinya. Jadi 4 menteri duduk bersama kemarin, termasuk Menteri Pendidikan dan Kementerian Agama juga. Jadi dosen di bawah kementerian namanya PT KIN, kalau nggak salah ya Pak ya namanya. PTKIN. Iya, itu masuk ke dalam skema ini, jadi bisa mendaftar. Mungkin bisa terjawab. Cuma masalah ini kali ya, yang Kemenkes. Jadi kita nih universitas ini ada di bawah Kemenak, ada di bawah Kemenkes, ada di bawah Kementerian Perindustrian, kalau tidak salah ada juga. Jadi macam-macam kementerian yang memang kemarin Mas dipertanyakan dari teman-teman di Kemenkes itu bagaimana Kemenkes bisa juga mendaftar karena Kemenkes itu ternyata sudah ada pendanaan sendiri yaitu beasiswa Kemenkes. Jadi Kemenkes kemarin agak kesulitan di tahun-tahun sebelumnya untuk ikut karena waktu masukkan NIDN-nya ditolak karena di bawah Kemenkes. Nah, jadi memang ada kasus-kasus seperti itu. Tapi kalau untuk Kemenak itu bisa sama disamakan seperti dosen pada umumnya di bawah Dirjen Dikti. Jadi walaupun yang penyelenggaranya adalah Kemdikbud, tapi itu hanya sifatnya pengelolaan. Jadi dari kementerian lain dipersilahkan. Untuk jawaban Bu Tessa mungkin saya coba menjawab dari Bu Tessa Poltekkes Pontianak. Jadi memang Bu Tessa ini dari vokasi kesehatan. Jadi kalau dilihat skemanya bisa masuk ke skema vokasi, tapi kita sekali lagi boleh lihat di buklet, jurusan untuk vokasi ini terbatas. Ada jurusan-jurusan tertentu. Jadi ada beberapa mungkin jurusan yang di ilmu kesehatan itu tidak ada di jurusan yang disediakan oleh beasiswa vokasi. Jadi mungkin Bapak Ibu yang punya masalah seperti itu boleh gabung di beasiswa reguler. Jadi kalau ada skemanya yang nggak masuk di situ, termasuk tadi yang saya bilang, waktu daftar beasiswa Budi tahun 2018, dosen-dosen Kemenkes itu tertolak dari sistem, itu bisa daftar di beasiswa reguler. Jadi reguler ini memang betul-betul untuk umum. Jadi dari jalur yang mungkin tidak bisa tertolak melalui sistem dan lain-lain, itu bisa di-cover atau dibuka kesempatannya di beasiswa reguler. Mungkin itu saja mungkin menjawab Bu Tessa. Saya kembalikan lagi ke Pak Ardi. Oke, terima kasih Mas Yuda yang sudah menjawab. Ini mungkin Pak Dekan yang sudah raise hand. Silakan Pak Dekan. Ya, sedikit aja. Jadi pertama saya berikan banyak terima kasih ke Mas Yuda dan Mbak Muna, luar biasa, Masya Allah. Alumni dari Pontianak ya, muridnya Pak Zainal Arifin ya. Benar Pak Zainal. Nah ya, dia sahabat saya waktu ke Inggris itu. Nah, sekarang sudah seperti saudara. Saya suka karena Masya Allah Pak Zainal menghasilkan murid yang luar biasa ini. Rahmat Putra Yuda ini. Jadi bisa ditiru untuk semuanya. Kemudian pertanyaan saya untuk Mas Yuda ini, jadi mahasiswa yang ongoing S1 dan kemudian kemungkinan juga yang alumni ya. Alumni yang itu sifatnya yang belum bekerja itu. Jadi itu kemungkinan beasiswanya bisa disampaikan. Kemudian itu aja, singkat itu aja yang saya perlu sampaikan biar nanti, karena mungkin peserta ini juga ada yang masih mahasiswa ongoing S1, ada juga yang alumni yang mungkin baru nyari kerjaan dan sebagainya. Terima kasih, itu aja ke Mbak Muna dan Pak Yuda, makasih. Ya, sama-sama Pak. Ya, silakan Mas Yuda, yang khusus ongoing S1 ini ada enggak? Oke, saya izin share screen. Jadi ada, namanya kalau disingkat itu ISMA, nah ini Indonesian International Student Mobility Award. Jadi ini memang lagi dibuka, tapi maksud saya dalam menyampaikan ini mungkin tidak bisa dikejar dalam waktu dekat karena sudah mulai dibuka.
Tapi paling tidak kita bisa mempersiapkan diri, Pak. Jadi kita bisa mempersiapkan diri di kemudian harinya. Jadi ini akan ada buka di setiap tahun programnya oleh pemerintah. Jadi ada 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus. Ada proyek di desa, termasuk magang dan lain-lain. Tapi yang akan saya maksudkan di sini adalah khusus pertukaran dosen mahasiswa dari semester 4 sampai semester 7 untuk studi di luar negeri. Jadi di sini mereka pertama-tama mungkin kita akan fokus kepada universitas-universitas yang sudah MOU dengan Kemdikbud. Jadi Kemdikbud kemarin sudah membuka seperti sayembara, kira-kira 2 bulan yang lalu. Jadi ada sayembara untuk kampus di luar untuk masukkan seperti proposal untuk bekerja sama untuk membuat program ini. Oke, jadi mahasiswanya yaitu 4-7 warga negara aktif. Ini nilai bahasa Inggrisnya. Dan kampus atau jurusannya itu bebas, Pak. Nah, ini yang lebih gampangnya karena bebas, karena banyak. Jadi di sini ada contoh, ini calon universitas mitra, kampus-kampusnya. Dan ini total mereka akan mendapat pembiayaan full dari Kemdikbud, dari biaya hidup, biaya perkuliahan, biaya asuransi, biaya pesawat, dan lain-lain. Semuanya di-cover. Dengan syarat setelah mereka pulang berkuliah di sana, mata kuliah itu harus diakui di kampus asal. Nah, itu yang mungkin nanti akan dikaji lebih lanjut. Jadi ini contoh mata kuliah dari Nanyang, misalnya Nanyang University itu ada beberapa subjek atau mata kuliah yang bisa diambil. Ini Newcastle dan lain-lain. Ini hanya contoh. Artinya setiap kampus itu akan membuka jurusan-jurusan tertentu atau mata kuliah tertentu, tidak semua mata kuliah. Jadi ini hanya contoh mata kuliah yang mereka bisa pilih. Jadi akan diberikan 3-4 mata kuliah yang siswa bisa pilih. Jadi mata kuliahnya bisa dipilih oleh mahasiswanya, bukan dipilihkan oleh kampus. Registrasinya sudah mulai dibuka, sudah akan dibuka tanggal 10 nanti. Tanggal 10 sampai tanggal 22, hanya 12 hari. Dibuka tanggal 10, tutup tanggal 22. Lewat ini nanti ada masuk ke mahasiswa ISMA atau ke Merdeka Belajar Kampus Belajar. Nanti informasi selanjutnya. Jadi bisa ke website ISMA yaitu kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, ini sumber beritanya. Jadi dia beda dengan tadi yang saya sampaikan. Yang tadi adalah beasiswa.kemdikbud.go.id, kalau yang ini namanya kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Jadi ini kesempatan yang mungkin bisa kita tawarkan kepada adik-adik mahasiswa di ruang lingkup universitas. Kalau untuk S1 jika baru selesai artinya belum banyak kesempatan untuk bisa beasiswa, artinya kesempatan beasiswanya adalah beasiswa reguler. Beasiswa reguler LPDP yang dibuka sudah mulai dibuka, tutupnya tanggal 1 Juni nanti, tapi akan ada gelombang selanjutnya yaitu September. Saya akan coba share ininya, bukletnya untuk yang reguler. Oke. Oke, ini untuk yang baru lulus S1 tapi tiba-tiba misalnya langsung ingin mengambil studi lanjut lewat beasiswa LPDP, ini bukletnya sudah ada. Nanti saya akan coba bagikan link untuk di-downloadnya. Jadi ini untuk yang fresh graduate juga bisa. Sedangkan yang lain memang butuh profesi pekerjaan yang menaungi, sedangkan ini dari manapun bisa. Baik itu beasiswa baik itu fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman. Tapi sekali lagi memang semua beasiswa yang ada dari kementerian maupun dari LPDP rata-rata memang mereka mewajibkan ada batasan umur memang rata-rata. Oke. Itu aja Mas mungkin menjawab ya, pertanyaan. Terima kasih Mas Yuda ya. Sama-sama Pak. Masih mute Mas Ardi. Oh iya, terima kasih Mas.
Ini juga tadi mungkin menjawab dari pertanyaan Bu Nuni gitu ya Mas Yuda ya. Karena pertanyaan Bu Nuni, apakah ada beasiswa yang tidak melihat batasan usia? Dari pemerintah nampaknya hampir semuanya ada batasan usianya gitu ya Mas Yuda ya. Kalau dari pemerintah ada batasan usia, tapi kalau ditanya misalnya ada tidak beasiswa yang tidak ada batasan usia, ada. Beasiswa Erasmus itu tidak menggunakan patokan umur. Tidak ada patokan umur ya. Tapi kalau dari pemerintah, insya Allah ada. Ada batas. Oke, terima kasih Mas Yuda. Ini mohon mungkin sembari menunggu memberikan kesempatan pertanyaan ke peserta yang lain, mungkin Bu Muna atau Mas Yuda bisa menge-share filenya itu di room chat untuk berbagi tadi terkait tentang materinya, bisa di room chat Zoom ini. Mungkin Mas Ahmad Mustafa Zakaria yang sudah raise hand, kami persilahkan Mas Ahmad Mustafa Zakaria, yang ini semester 6 nampaknya di FAI. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Ardi yang sudah memberikan waktu. Kemudian salam juga buat Pak Dekan, salam juga buat Mas Yuda sama Bu Muna. Terima kasih yang sudah memberikan materi atau penjelasan tentang beasiswa LPDP ini. Saya kebetulan mahasiswa FAI jurusan Syariah semester 6 yang saat ini lagi tertarik untuk mencari untuk mengejar beasiswa LPDP buat ke luar negeri. Yang mau saya tanyakan, kalau saya sudah saya kan sudah coba cari-cari info yang di beasiswa di luar, bukan beasiswa luar negeri, maksudnya penerimaan di luar negeri atau pendaftaran di luar negeri kan berbeda-beda. Kadang ada yang di fall, ada yang di summer, ada yang di autumn kayak gitu kan. Nah, yang mau saya tanyakan, untuk persiapan beasiswa LPDP ini apakah harus daftar dulu ke universitas tujuan hingga diterima, atau daftar LPDP dulu nanti sembari daftar di universitas tujuan, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Zakaria. Ini mahasiswa FAI yang lagi magang di Telkom ini. Jurusan syariah tapi magang di Telkom. Jadi luar biasa untuk targetnya. Sudah memang semester 6 tapi memang sudah menyiapkan. Ini luar biasa. Mungkin Mas Yuda boleh kasih gambaran atau mungkin juga nanti ditambah Bu Muna seperti itu, Mas Yuda, monggo. Oke, dari Ahmad Mustafa ya Pak, ya Mas ya. Oke, jadi ini semangatnya sudah ada, artinya keingintahuan yang dimaksud itu sudah menjadi nilai tambah atau nilai plus memang dalam mencari beasiswa. Jadi kalau bicara tentang persiapan atau jenis beasiswa apa aja, sebenarnya terbuka lebar untuk adik-adik beasiswa, pencari beasiswa, itu untuk mencari beasiswa tidak hanya di LPDP aja sebenarnya. Kita harus mengeksplor banyak kesempatan karena mahasiswa, artinya perlu semangat. Jadi beasiswa dari Erasmus contohnya misalnya, karena kebetulan saya juga mewakili teman-teman Erasmus untuk menyampaikan bahwa beasiswa Erasmus juga terbuka untuk baik itu mahasiswa, dosen atau peneliti jika memang berminat untuk mobility atau sementara studi atau sementara riset di sana. Karena dia based on project, jadi ada ribuan project di Erasmus yang memang harus jeli mengapply beasiswanya atau mengapply jenis project yang kita inginkan. Dan memang sedikit sulit masuk ke portalnya karena banyak pertanyaan-pertanyaan atau banyak project-project yang mesti dipahami dulu syarat dan ketentuan berlakunya itu di Erasmus. Sedangkan di LPDP memang baru ada tahun ini yang mengcover pertanyaan D. Ahmad ini. Kalau dulu tidak ada beasiswa untuk S1 atau bahkan pertukaran atau bahkan magang pun tidak ada, tapi sekarang beasiswanya telah sampai kepada non-degree atau untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang kesempatannya mungkin bisa jadi di tahun depan belum tentu ada. Tapi kita dorong bahwa beasiswa ini terus bisa ada karena bisa untuk meningkatkan kemampuan untuk mahasiswa kita juga, untuk meningkatkan daya saing juga. Kalau untuk
Dek Ahmad nanti boleh japri saya, mungkin ya, japri saya nanti saya kirimkan link-link untuk bisa dicoba eksplorasi tentang berbagai macam program, termasuk magang, termasuk kuliah singkat dan lain-lain. Karena materinya bertebaran, saya juga susah mengumpulkan. Tapi paling tidak nanti kalau japri saya bisa kirimkan link-link yang Ahmad butuhkan. Mungkin itu aja Mas Ardi. Oke, siap. Mas Yuda, gimana Mas Ahmad? Sudah terjawab? Mungkin saya nambahin ya, Oke, monggo Bu Ahmad. Muna. Jadi mau daftar beasiswa dulu apa mau daftar sekolahnya dulu nih Bu, enaknya. Both ways bisa, apalagi semester 6 ini bisa mempersiapkan jauh-jauh lebih awal karena kamu udah mempelajari paling tidak secara umum syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Kemudian dibidik dulu mau kemana, universitas apa, prodi apa yang kamu incer gitu ya. Cara mendapatkan LOE-nya seperti apa ya, karena terutama untuk universitas di luar negeri itu formnya banyak sekali yang harus diisi biasanya untuk mendaftar di universitas di luar negeri bisa punya waktu yang cukup banyak untuk mempelajari form-form itu. Terkait Erasmus sebetulnya ada beberapa, ya banyak sekali. Di Unisula sendiri sudah beberapa kali dosen dan mahasiswa dapat hibah ya. Kalau yang kita dapatnya hibah Erasmus itu yang memberi kesempatan juga dosen dan mahasiswa ke sana. Kebetulan 2018 lalu saya juga dapat yang International Credit Mobility. Kemudian tapi ini yang di Unisula masih ke teknik dan ekonomi ternyata yang mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan beasiswanya Erasmus, tapi mungkin secara mandiri bisa dieksplor. Kemudian yang LOE, ini saya lihat juga ada beberapa teman-teman kolega dosen yang mau S3 mungkin ya, LOE-nya perlu diperhatikan juga. Kadang kalau S3 itu kan kita milih dulu profesornya ya, profesor yang kira-kira risetnya itu dekat dengan riset kita. Nah, ketika kita memilih profesor, misalnya profesor dari luar negeri itu menjawab, misalnya kita mengeksplor websitenya universitas atau kampus yang kita tuju, kemudian kita, oh ini profesor ini nih, saya bidik akan menjadi supervisor saya, gitu ya. Kemudian saya kirimkan istilahnya, mau nggak Anda menjadi supervisor saya, ini rencana riset saya dan lain-lain. Biasanya profesor itu kalau misalnya proposal kita sesuai dengan bidang risetnya dia, maka dia akan dengan senang hati menjadi supervisor kita. Tapi perlu diketahui bahwa itu bukan berarti LOE ya, karena LOE itu harus yang resmi dari universitas. Nah, yang dari profesor tadi bisa dipakai mendaftar ke universitas. Sehingga ini loh sebetulnya aku udah ketemu profesor yang akan bersedia menjadi pembimbing saya. Sehingga itu menjadi pertimbangan tim universitas untuk memutuskan apakah Anda bisa mendapatkan unconditional LOE dari universitas yang dimaksud. Itu aja Mas Andi, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Muna tambahannya. Ini dari Mbak Tessa nih Mas Yuda. Nah, ini kemungkinan lolosnya gimana kalau kita sudah mendapatkan LOE unconditional? Apakah ada kemungkinan besar lolos atau tidak? Enggak Mas Yuda. Jadi tergantung dari skema beasiswanya. Jadi kalau ada beasiswa yang memang mewajibkan itu, ada yang tidak. Jadi kalau memang wajib, ya berarti itu normal. Kalau ada itu normal. Tapi kalau misalnya tidak wajib, dan kita bisa membubuhkan itu, berarti ada nilai tambah. Tapi kalau bicara misalnya kemungkinan untuk lolos, karena penilaian tidak hanya di LOE unconditional sebenarnya, ada penilaian-penilaian lain yang menjadi syarat untuk LPDP menerima atau memberikan beasiswa. Ini contoh aja, ini kasus Mbak ya. Ada beberapa kasus kalau di LPDP itu misalnya ada tes SBK, jadi ada tes yang betul-betul real, bisa dilihat secara real time hasil dari tes yang dilaksanakan. Itu juga memang jika memang jemplang sekali misalnya dalam tes juga sulit untuk diterima. Atau pada saat wawancara sekalipun. Jadi jika penilaiannya bagus, saat wawancara misalnya ada
nilai-nilai yang mungkin dipandang oleh LPDP tidak layak untuk diberikan, tidak juga diberikan. Jadi tidak serta-merta juga LOE menjadi nilai penting, walaupun ya itu juga menjadi suatu komponen yang harus dipersiapkan karena kaitannya juga dengan kuliah kita. Karena beasiswa LPDP ini bukan beasiswa seperti beasiswa AAS Australia misalnya, atau New Zealand Aid misalnya, yang memang saat kita masuk kita akan diberikan fasilitas untuk mendaftar ke kampus. Kalau LPDP ini hanya murni pembiayaan, sedangkan kampus itu PR kita masing-masing. Karena PR kita masing-masing memang LOE menjadi penting. Tapi sekali lagi rangkaian tes semuanya itu penting, termasuk yang Mbak Muna sampaikan, termasuk penulisan-penulisan esai yang memang tadi penilaiannya juga sangat penting sebenarnya. Jadi itu menjadi refleksi diri kita atau sumber penilaian dari LPDP kepada kita dari isi tulisan-tulisan tadi yang telah disampaikan Mbak Muna. Jadi menurut saya yang penting dalam LPDP itu selain tadi karakter Bapak Ibu yang tertampil dalam sebuah esai yang bagus, dan juga di wawancara, nilai-nilai yang memang dibutuhkan LPDP itu terlihat. Jadi LOE unconditional ya bolehlah penting juga, tapi tidak bisa menjadi tolak ukur untuk kelulusan. Itu aja mungkin. Atau dari Mbak Muna mau menambahkan, silakan Mbak. Ya, memang seperti itu ya. Karena banyak sekali keterkaitan ya, tidak hanya satu aspek itu menentukan kelulusan kita dalam satu beasiswa ya. Jadi semua aspek itu penting untuk disiapkan. Ya, baik Pak Mas Yuda dan Bu Muna, terima kasih. Ini memang karena bagian ya, hanya satu, ini LOE itu kan hanya bagian satu di antara persyaratan yang lain yang memang proses yang lain juga kita harus usahakan semaksimal mungkin pastinya. Atau misalkan LOE-nya memang universitas sekalipun bagus itu kan, kalau misalkan mungkin tadi statement of purpose-nya atau studi plan-nya kurang juga mungkin ya menjadi pertimbangan juga ya, seperti itu Mas Yuda ya, jadi tetap semuanya diusahakan secara maksimal, maka tadi butuh waktu. Nah, ataupun misalkan ya butuh circle tadi, yang itu menarik itu Mas Yuda, kita buat circle atau Muna itu misalkan circle yang memang studi plan ataupun statement of purpose itu kalau misalkan ada teman kita yang memang sama-sama memiliki niat untuk mendapatkan beasiswa, sama-sama membaca itu kan bagus juga itu. Artinya kita mencari kelemahan kita juga itu kan di study plan yang kita susun dan statement of purpose yang kita buat seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ini di room chat sudah habis untuk pertanyaannya, yang angkat tangan juga sudah tidak ada. Ada yang bertanya lagi mungkin Bapak dan Ibu atau teman-teman daripada mahasiswa-mahasiswi ataupun mungkin dari Bapak dosen baik dari Unisula maupun dari luar Unisula? Tidak ada. Kalau sudah untuk mahasiswa FAI sebetulnya saya sudah info juga, saya menyediakan diri kalau mau dibaca esainya atau dikasih masukan, silahkan bikin grup-grup kecil gitu ya, pemburu beasiswa atau pencari beasiswa apalah, nanti kita bisa sama-sama share di situ. Betul, siap Bu. Itu memang ide yang. Muna Pak Ardi. Oke, monggo Pak Dekan. Oke, Masya Allah. Terima kasih Bu Muna sudah menyediakan untuk anak-anak. Jadi ini luar biasa. Jadi anak-anak mahasiswa FAI khususnya yang memang segera lulus, ya, menjelang lulus nanti S2-nya ada beasiswa, ya disiapkan mulai sekarang. Ya. Jadi saya kira Pak Ardi, Bu Muna siap untuk jadi penasehat lah, kalau kita pengen. Terus satu lagi yang tadi di depan saya tekankan, jadi dalam mencari rezeki beasiswa itu memang koneksinya tidak hanya koneksi HP, koneksi internet, ya, koneksi dengan Allah itu terus ditekankan karena manusia itu terbatas, ya. Jadi Mas Yuda tadi berapa ratus kali lebih gagal ya. Saya dulu beberapa kali dari Australia juga gagal. Bahkan Bu Muna saya pernah daftar ke UGM, mau lanjutkan terus juga nggak dapat, akhirnya terlempar ke Inggris itu. Jadi di UGM-nya juga saya pernah gagal itu, mau daftar S3-nya ditolak itu. Jadi koneksinya dengan Allah terus, jadi doa-doa, sholat terus diperkuat. Oke, saya kira itu aja Pak Ardi, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Dekan. Setuju Pak.
Jadi ini sebenarnya bisa menjadi pengalaman-pengalaman antar yang pemburu beasiswa itu sebenarnya juga bisa menjadikan cerita tersendiri dalam satu buku ya, Bung Muna ya. Maksudnya itu. Dan sudah banyak loh mahasiswa Unisula yang tembus LPDP, dosen juga udah banyak tembus LPDP. Lah saya tertarik juga nih, mungkin Mas Lizam ini juga di LPDP juga ini, Mas Yuda dan Bu Muna. Sebelum saya tutup, mungkin Mas Lizam ini bolehlah menyampaikan pengalamannya ketika apply beasiswa LPDP. Monggo Sak Lizam sebelum kami tutup acara ini. Syukran kasir ya Ustazi, Masya Allah Ustazina. Monggo Mas Lizam. Luar biasa ini. Kalau saya dulu kategorinya saya track record saya untuk beberapa beasiswa enggak one shot goal ya Ustaz. Ambil khusus LPDP. Ini LPDP juga saya dulu ini karena ini ya. Meskipun saya dulu tinggal di 3T itu karena dulu saya tak ada tidak ada domisili di Kalbar, keluarga udah di sini semua, dan di sana dulu sebenarnya saya bisa ikut yang afirmasi. Tapi karena administrasi sudah beralih ke Kendal semua ya, jadi saya ikutnya reguler dulu itu. Jadi nggak bisa lagi pakai afirmasi yang 3T. One shot goal-nya itu yang pertama one shot try itu ini gagal saat itu. Jadi saya dari yang pertama gagal itu saya benar-benar persiapan secara matang. Untuk esai saja, untuk mobil khusus LPDP itu saya saya persiapkan 2 tahun nih Ustaz. Esai itu 2 tahun. Jadi analisis kemudian plus minusnya seperti apa juga seperti itu. Nah, baru untuk untuk proposal risetnya itu juga kan meskipun S2 di study plan saya sudah menyantumkan untuk future atau perspektif riset saya juga itu lumayan lama juga, itu 6 bulan kalau salah itu untuk kalau dengan total pengumpulan bahan bacaannya itu total ya 1 tahun lah untuk study plan. Jadi total pokoknya esai prestasi terbaik, kemudian kontribusi di bangsa dan sebagainya itu total saya hitung itu 2 tahun itu untuk jadi persiapan jangka panjang. Lalu untuk untuk apply-nya dulu ya saya goalnya baru di 2016. Saya lulus itu di S1 tahun 2012. Ustaz, memang saya sengaja itu jedain 5 tahun jadi bidang saya itu, pengalaman saya itu dapat, dan saya nanti kaitkan di bidang S2 saya itu dapat, jadi keilmuannya dapat, jadi sinkron. Alhamdulillah seperti itu. Jadi insyaAllah ini dalam waktu dekat ikhtiar ke S3 juga, nanti alhamdulillah saya pengalaman praktisi dapat, jadi keilmuannya scholarsnya juga dapat, jadi seperti itu. Jadi memang tidak bisa instan. Misal hari ini udah ada bukaan, ini baru persiapan, nggak bisa. Dan itu butuh proses ya yang panjang, dan tapi setidaknya dengan berusaha maksimal itu kita memiliki hasil 2, diterima atau ditolak. Kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik dan tidak mencoba dan mendaftar, hasilnya 1, yaitu ditolak. Seperti itu. Dan tentu saja ini ikhtiar ini tidak cuma zahir. Jadi ini juga benar yang disampaikan oleh Ustaz Dina juga, Ustaz Mukhtar ini benar. Jadi ada ikhtiar batiniahnya, yakni ya kita tetap bergantung pada Allah. Jadi kan dalam Qur'annya kan kita semua tahu kan, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah ya. Jadi ketika udah totalitas di awal fi'il madhi ini kan jelas ini di awal harus selesai dulu nih ikhtiar kita. Endingnya ya kita serahkan semuanya kepada Allah. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja Ustaz. Ya jadi seperti itu. Ini luar biasa semua ini Ustaz Dina ini. Subhanallah Ustaz juga ini. Ya. Baik Mas Lizam, terima kasih ini atas testimoninya terkait tentang persiapan beasiswa, yang intinya memang tidak ada yang instan ya, semuanya butuh persiapan, baik daripada segi bahasa, itu TOEFL tadi, ITP saja untuk luar negeri sudah tidak diakui ya Mas Yuda. Ini kan pastinya juga butuh persiapan. Kalau misalkan kita persiapannya cuma semalam untuk ujian TOEFL ya tidak mungkin juga gitu ya Mas Lizam ya. Betul. Apalagi pakai TOEFL Unisula itu belum bisa dipakai itu kalau lah ya.
Jadi emang kemarin juga ada teman-teman yang bertanya apakah sertifikat terkait tentang daripada ujian TOEFL Unisula itu berlaku atau tidak untuk mendaftar LPDP. Ya kami sampaikan saja kalau memang ini sertifikatnya official ya dari Ya, yaitu ITP, betul. ITP, LPDP ya. untuk LPDP. Untuk Latihan TOEFL dulu di Cilat. Tuh, latihannya di Cilat. Sambil nabung kan nggak murah tuh ya tesnya ya. Ya, sekarang 600-an kalau salah nih Ustazah ini. Nah, ya kalau 5 kali gagal coba. Kan nabung dulu nanti Ya. tes latihannya di Cilat kira-kira Betul. kalau udah confirm udah pede gitu. Saya sih dulu Ya. seperti itu. Betul Ustazah. Ini Ustazah Muna juga dulu mau tes saja itu wabil khusus itu menyediakan untuk di drill soal itu 3 hari berturut-turut itu. Nah ini monggo yang lainnya ini Ustazah dan Ustadz lainnya ini silakan boleh kok mau Ya. program Cilat ini. Saya dulu nyiapkan setahun nyiapkannya. Oh iya Ustadz. Iya, ya. Baik, ini memang khususnya memang bahasa menjadi salah satu syarat. Ini Mas Yuda ini untungnya juga dia memiliki lembaga bahasa Inggris ya, Mas Yuda ya. Jadi di Wollongong University MTESOL ini luar biasa ini. Dan ketika itu satu semesternya berapa ratus juta kalau dirupiahkan Mas Yuda itu? 10.000 ya, 10.500 ASD ini kan, ASD ya. Australian. Jadi toh kalaupun misalkan memang kita diterima nantinya, itu manfaat dan beneficialnya itu luar biasa sekali. Jadi semuanya itu di beasiswa LPDP maupun Kemendikbud kita semuanya ditanggung. Itu kan baik yang memiliki misalkan yang sudah berkeluarga, itu juga kalau keluarga kita dibawa ke sana itu mendapatkan tunjangan keluarga. Betul. Tapi ada batas maksimalnya kalau nggak salah. Kalau yang sekarang ini S3 Ustadz. Iya, sekarang S3. Dulu saya S2 itu bawa anak 2 masih bisa ditanggung. Oh iya itu. sama, saya juga angkatan saya juga sama, bisa ditanggung. Saya ajak ijrih semuanya ditanggung itu. 2 anak saya itu. Jadi gitu, ini sudah hampir setengah 12, maka kalau memang tidak ada lagi yang bertanya daripada teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu, mungkin kita akan tutup. Terima kasih atas kehadiran dan kesempatannya. Wabil khusus itu kehadirannya Bapak Dekan, dua pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Mas Rahmat Yuda, yang jauh-jauh dari Pontianak sudah menyempatkan di tengah-tengah kesibukannya. Setiap hari nampaknya ada aja acara ini, maka kemarin langsung minta Sabtu aja lah weekend, biar nampaknya lebih ringan lah kalau weekend ini. Yang kedua juga Bu Muna Madrah yang pastinya juga emak-emak yang satu ini luar biasa. Ternyata saya juga baru tahu kalau itu LPDP ngejar umur ternyata. Iya. Nah, maka teman-teman mahasiswi yang masih. Tapi sekarang Budi DN 47 loh. Ya, 47 ya. Budi DN 47 Ustazah. Kalau saya waktu itu kan 40. Sekali itu. Makanya. Jadi pastinya teman-teman yang masih semester 6, masih di bangku kuliah, semangat mempersiapkan saat ini. Jadi persiapannya luar biasa. Tapi ingat ya, TOEFL itu maksimal batasnya 2 tahun. Nah, jadi kalau misalkan itu pun ya kita persiapkan saat ini, tapi kita juga tidak serta-merta kita tidak tahu ya aturan mainnya. Jadi TOEFL itu maksimal 2 tahun usianya. Maka kalaupun nanti mempersiapkan untuk mencari beasiswa luar negeri atau dalam negeri, mungkin di bangku kuliah semester 5, semester 6 itu barulah free test saja dulu, misalkan ke lembaga bahasa internal atau misalkan di Unisula melalui Cilat. Kemudian kalau sudah selesai lulus langsung spekulasi ambil tes yang resminya seperti itu. Ataupun misalkan yang sebelumnya kalau tadi statement of purpose ataupun mungkin studi plan itu bisa dilihat terlebih dahulu kemana yang akan kita, kampus mana yang akan kita tuju. Ini penting. Kemana yang kampus yang kita tuju itu, karena di situ kita buka websitenya, kita akan tahu tenaga pendidiknya itu siapa saja, kompetensi keahliannya apa saja, ada enggak yang sesuai dengan keahlian yang kita akan tuju, kemudian di situ ada kurikulumnya, nah, di situ akan kita tahu apa saja yang memang kita harus persiapkan. Nah, syukur-syukur kalau misalkan keluar negeri memang kita sudah ada bisa berkomunikasi terlebih dahulu dengan calon supervisor kita biar memang kita dapatkan rekomendasi secara internal dari kampus tersebut. Itu menjadikan nilai plus ketika kita akan mendapatkan LOE. Nah, beberapa ini mungkin kita pun tidak menutup pintu saat webinarnya cuma sekedar ini aja, tapi kita juga seperti yang mungkin Bu Muna sampaikan, silahkan kami terbuka kalau misalkan ada teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang ingin
menindaklanjuti lah seperti itu terkait tentang persiapan-persiapan beasiswa yang pemerintah saat ini sediakan. Dan pastinya ini sangat luar biasa, beberapa kementerian membuka skimnya masing-masing, dan mungkin Mas Yuda juga mungkin barangkali nanti ada teman-teman daripada yang hadir saat ini WA ataupun nelpon terkait tentang bagaimana beasiswa LPDP ini diperoleh ataupun Kemendikbud, mungkin juga boleh ya Mas ya? Siap Pak. Mas Yudani dengan di Instagram nanti saya share, nanti boleh di Instagram. kontak. Terima kasih Mas. Oke Bapak dan Ibu, sebelum kami tutup nanti mungkin kami akan minta foto bersama dulu secara virtual gitu ya. Setelah kami tutup mungkin kita mulai dari slide yang pertama dulu. Ini ada 3 slide. Ada 3 slide, mohon mungkin video dinyalakan terlebih dahulu untuk kami foto secara virtual. Mungkin Bu Muna juga bisa bantu. Baik, yang slide yang pertama dulu kami kami ambil 1, 2, 3. Lagi Pak Ardi, lagi. Yang baru slide pertama, slide sebentar. Yang slide berikutnya, slide yang kedua, kita mulai 1, 2, 3. Untuk yang slide terakhir, yang ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya yang sudah hadir mau gabung pada acara webinar All About LPDP Scholarship. Ya mungkin nanti kita akan rencananya ya nanti ke depan ya, karena memang targetnya sangat mendesak jangka pendek, mungkin ke depan juga kita buat seminar lagi Bu Muna, Mas Yuda, itu terkait tentang penyusunan proposal. Nah ini juga penting sebenarnya, penelitian untuk bagi yang S3 pastinya maupun S2. Ini juga punya trik-trik sendiri ya, nantinya strategi-strategi apa yang dipersiapkan untuk membuat proposal penelitian yang kiranya itu secara review LPDP itu layak lah untuk dilanjutkan seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan 2, Bu Muna, Mas Yuda, Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Unisula maupun peserta webinar yang dari instansi lain. Terima kasih atas kehadirannya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon untuk mengisi daftar hadir nggih Bapak dan Ibu untuk mendapatkan sertifikat webinar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Muna, Pak Muhtar, Mas Ardi izin. Izin Mas. Sukses. Sukses Mas. Sama-sama Mas. Izin Mas ya, pamit Mas. Ya, sama-sama Mas. Oke, Mas Ahmad Lizam juga Mas. Ayo Mas. Ya Bro, ya boleh lah balik penting lagi lah. Siap. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.